Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Aprilia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi yang sudah saya pelajari saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa dan lembaga pembuat fatwa di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fatwa ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah pendapatan atau keputusan para ulama dan ahli ekonomi yang dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas, dan lembaga oleh DSN mengenai permasalahan ekonomi syariah. Yang kedua, kedudukan dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid sebagai model pengembangan bahkan pembaruan fikih muamalah maliyah atau fikih ekonomi sebagai fungsi tadi menjelaskan hukum dan tajwid. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktis lembaga ekonomi syariah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa DSN MUI tentang simpanan. Yang pertama, fatwa tentang giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Bilet giro berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Giro ada dua jenis. Yang pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadi'ah. Fatwa tentang tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Tabungan ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadiah. Selanjutnya, fatwa tentang deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito ada dua jenis. Yang pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan yang kedua, deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah. Fatwa tentang sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat dijual belikan. Ketentuan umum dalam fatwa ini, yang pertama, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bersertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindah tangankan, dan ketentuan khususnya penerbitan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudarabah. Fatwa tentang safe deposit box. Safe deposit box atau kotak penyimpanan adalah suatu wadah atau kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang biasanya ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dan dari bahan bajai kokoh, tanah bongkar, dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan keamanan penggunaannya. Fatwa tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SWBI adalah salah satu instrumen moneter Bank Indonesia yang digunakan oleh bank-bank syariah. Yang pertama, Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang bisa dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Dan yang kedua, akad yang digunakan dalam SWBI adalah akad wadiah yang telah diatur dalam Fatwa DSN nomor 1 DSN MUI 6/2000 tentang giro dan Fatwa DSN nomor 2 DSN MUI 2000 tentang tabungan. Fatwa tentang pembiayaan murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Dan yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, ATAN, dan pembelian ini harus sah dan bebas. Tentang akad jual beli murabahah. Yang pertama, akad bai al murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dan yang kedua, penjual atau al-bai adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saat saya menjelaskan tadi, saya mohon maaf, dan apa yang sudah saya jelaskan berguna bagi diri saya dan berguna bagi orang lain. Dan terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.